Halo, kita ketemu lagi di podcast Teman Kata. Hari ini kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin paling berat, paling gelap, tapi juga paling penting dari semua obrolan kita soal narsisme. Pertanyaannya bukan apa atau bagaimana. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa seseorang bisa jadi seperti itu? Apa yang menempa seseorang hingga dia kehilangan empati? Apa yang membuat seseorang membangun topeng setebal itu? Sebelum kita menyelam lebih jauh, aku harus pasang disclaimer paling besar di sini. Obrolan ini bukan untuk memaafkan perilaku merusak. Ini bukan untuk memberi alasan atas abuse yang mereka lakukan. Perilaku merusak adalah 100% tanggung jawab mereka sebagai orang dewasa. Obrolan ini adalah untuk kita, untuk memahami, untuk melihat asal mula dari sebuah tragedi. Karena di balik setiap narsisis dewasa yang menyakitkan, hampir selalu ada seorang anak kecil yang terluka. Kita perlu membedakan, kita butuh empati untuk anak kecil yang terluka itu, dan kita butuh batasan yang kokoh untuk orang dewasa yang berbahaya itu. Oke, kita mulai ya. Akar dari narsisme sejati atau NPD itu hampir selalu tertanam di luka pengasuhan masa kecil. Ingat premis kita di episode lalu, narsisme bukan cinta diri, tapi ketiadaan diri. Ada kehampaan di sana. Nah, kehampaan itu tercipta karena satu hal fundamental. Anak itu belajar bahwa menjadi diriku yang apa adanya itu nggak aman, nggak cukup, dan nggak akan dicintai. Diri sejatinya yang polos, yang bisa salah, yang butuh cinta, harus dibunuh atau disembunyikan. Sebagai gantinya, dia menciptakan diri palsu, topeng yang kuat, yang superior, yang sempurna. Itulah si narsisis. Nah, gimana caranya diri sejati itu bisa mati? Secara umum, para ahli setuju ini adalah kombinasi kompleks antara genetika, atau ada bakat temperamen tertentu, dan lingkungan. Hari ini kita akan fokus di bagian lingkungan. Ironisnya, ada dua jalan pengasuhan yang kelihatannya berlawanan 180 derajat, tapi muaranya sama, menciptakan seorang narsisis. Pilar pertama yaitu jalan pertama, pujian bersyarat, atau si anak emas. Jalan pertama ini kelihatannya indah dari luar. Ini adalah pengasuhan yang penuh dengan pujian dan sanjungan. Ini adalah anak yang dibilang, kamu spesial, kamu paling hebat, kamu lebih baik dari yang lain. Dia dijadikan anak emas, piala yang dipamerkan oleh orang tuanya. Bukannya itu bagus. Tunggu dulu. Inilah jebakannya. Pujian itu bersyarat. Anak itu dicintai bukan karena siapa dirinya. Dia dicintai karena apa yang dia lakukan. Dia disayang kalau dia juara 1. Dia dipuji kalau dia menang kompetisi. Dia dibanggakan kalau dia bisa main piano tanpa celah. Anak itu belajar satu pelajaran yang mengerikan. Cinta itu transaksional. Aku nggak punya nilai intrinsik. Nilaiku setara dengan prestasiku. Dia nggak pernah ditanya, kamu capek nggak? Atau kamu seneng nggak? Dia ditanya, dapat nilai berapa? Diri sejatinya yang mungkin capek, yang mungkin benci main piano, yang mungkin ingin main lumpur, jadi nggak relevan. Maka dia harus menciptakan diri palsu yang sempurna, yang selalu menang, yang selalu superior. Dia jadi kecanduan validasi eksternal, karena dia nggak pernah punya validasi internal. Pilar kedua yaitu jalan kedua, hinaan dan pengabaian, atau si kambing hitam. Jalan kedua ini lebih jelas, lebih brutal. Ini adalah pengasuhan yang penuh dengan kritik, hinaan, perbandingan, atau pengabaian. Ini adalah anak yang terus-menerus dibilang, bodoh kamu. Kenapa sih kamu gak bisa kayak kakakmu? Kamu tuh gak ada bagus-bagusnya. Atau lebih parah lagi, dia diabaikan. Dia gak dianggap ada. Emosinya gak pernah divalidasi. Dia nangis, dibilang cengeng. Dia marah, dihukum. Luka yang tercipta di sini sangat dalam. Anak ini belajar
Diri sejatiku itu cacat, aku nggak pantas dicintai, aku nggak berharga. Rasa sakit dan rasa malu ini terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang anak kecil. Untuk bertahan hidup, dia harus mematikan diri sejatinya yang rapuh itu. Dan apa yang dia ciptakan sebagai gantinya? Dia menciptakan diri palsu yang berkebalikan dari rasa sakit itu. Dia membangun benteng. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, aku gak akan pernah membiarkan orang lain menyakitiku lagi. Aku gak akan pernah jadi lemah lagi. Dia menciptakan persona yang tebal, yang superior, yang dingin, yang gak butuh siapa-siapa. Persis seperti baju zirah yang kita bahas di episode lalu. Dia menjadi perwujudan dari apa yang paling dia benci. Seorang bully, seorang pengkritik, dia menjadi orang tuanya sendiri. Kamu lihat ironinya? Jalan pertama yaitu dipuji berlebihan, dan jalan kedua dihina berlebihan. Keduanya bermuara di satu tragedi yang sama. Anak itu gak pernah dapat cinta tanpa syarat. Dia gak pernah merasakan dicintai apa adanya, baik yang emas maupun yang kambing hitam. Keduanya sama-sama gak dilihat sebagai manusia utuh. Narsisme pada akhirnya adalah mekanisme pertahanan yang gagal. Itu adalah kisah tentang seorang anak yang mencoba bertahan hidup, tapi tersesat di tengah jalan dan gak pernah pulang kembali ke dirinya yang asli. Sekali lagi, ini bukan alasan, ini adalah penjelasan. Pekerjaan kita bukan menyembuhkan mereka, pekerjaan kita adalah memahami ini, agar kita bisa melindungi diri kita sendiri lebih baik, dan memutus rantai ini jika kita melihat polanya ada di sekitar kita.